Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang di rumah terdengar suara kami? Boleh berikan jempolnya. Oke, terima kasih. Kita akan segera memulai ibadah kita yang akan dipimpin nanti ibadah pelayan firman oleh Bapak Pendeta Evangelis Prahara dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah gagal atas setiap rencananya dalam kehidupan kita. Yakinlah dan percayalah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih mengerti apa yang kami alami, apa yang menjadi doa kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau selamat baik. Engkau sungguh baik. Untuk kami semua. Lebih tahu
Kami bisa karena Engkau Tuhan. Amin. Yang tak pernah lalai. Janji-janji-Mu pasti tergenapi untuk kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami percaya. Ku percaya. Haleluya. Engkau sangat besar. Kami mau katakan.
Tuhan. Biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang letih, lesu, beban berat Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau katakan bahwa Engkau Allah kami yang sanggup memberikan kami kelegaan. Yang mengangkat kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami ada untuk mendoakan keluarga kami. Kami ada untuk mendoakan segala usaha pekerjaan kami. Kami ada untuk mendoakan anak-anak kami dengan pendidikan mereka Tuhan. Kami ada bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana indah, rencana yang besar Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami ada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan kuat, kami akan sehat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama jemaat GBI Pasangan Baru yang percaya kepada Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Saudara-saudara, boleh kita lambaikan tangan kita. Mari kita katakan Allah sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, semuanya disediakan untuk kita. Anak-anak yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, Hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya.
duduk kembali, jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, lawatan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kita memilih lagu ini tema minggu lalu ya. Hamba Tuhan Bapak Handono berkata tetaplah setia sampai akhir. Mari kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Bapa kau setia. Kita mau mengakui dengan lidah bibir kita bahwa Yesus Kristus Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.
Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau setia Allah kami. Engkau yang Tuhan memeliharakan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Kembali siang hari ini Tuhan, pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Kami mendengarkan berkat-berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran kan firman-Mu ya Bapa. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Bila segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Izin dibuka ya Bu. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada siang pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi saya kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Prahara panjang sih nama saya. Prahara Ngestiadi Kartika Nusa, itu luar biasa. Sebenarnya ada belakangnya lagi Honggopati, itu ada masih inilah keluarga dari Solo. Ya Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya bersama dengan istri saya, Ibu Felicia. Ya, jadi puji Tuhan ya. Ibu Gembala kita ini adalah dulu teman saya waktu kami masih SMA, di SMA 22 di belakang kita ini ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin itu perkenalan dari saya. Oh ya, saya melayani di GBI Jalan Mutiara di Bekasi. Tapi sebenarnya saya masuk keanggotaan di Jakarta, cuman pengutusannya saja yang di Bekasi oleh Bapak Gembala kami. Ya, itu saja mungkin perkenalan dari kami. Kita langsung aja kepada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam, sesuai dengan tema yang diberikan di dalam Habakuk yang pertama, Nahum yang pertama, ayat yang ke-7. Nahum yang pertama, ayat yang ke-7. Tema hari ini adalah Tuhan itu baik. Sekali lagi saya katakan Tuhan itu baik. Tapi terlebih dahulu mungkin saya perlu bertanya nih, seberapa banyak Bapak Ibu sekalian yang merasakan akan kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, puji Tuhan, semua merasakan akan kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, kebaikan Tuhan itu yang Bapak Ibu alami itu seperti apa? Saya yakin setiap kita merasakan kebaikan Tuhan itu berbeda-beda. Timingnya mungkin berbeda, kondisinya mungkin berbeda. Tapi pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik. Yuk kita baca di dalam Nahum yang pertama, ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Baik, sudah dapat semua? Ya, 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Silakan duduk. Sekali saya katakan, saya bacakan kembali. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya nggak tahu ya, sekali lagi saya katakan, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, seberapa baik dalam kehidupan, seberapa baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tolong next slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat, mungkin akhir ini kita mengalami yang namanya penderitaan. Ya, ini saya ambil karena beberapa waktu yang lalu kita mengalami yang namanya gempa di Cianjur. Saya nggak tahu tuh seberapa menderitanya saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun saudara kita yang seberang itu, dia mengalami seberapa penderitaan mereka dalam kehidupan mereka. Atau mungkin kita mengalami yang namanya COVID-19. Udah hampir berapa tahun ini kita mengalami. Seberapa besar kita menderitanya. Kemarin saya dapat WA dari anak saya, kebetulan
dia berangkat ke Cianjur, ada beberapa rumah yang begitu hancur, begitu luluh lantah, ada jalan-jalan yang begitu hancurnya, penderitaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Nah, saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk kita benar-benar mengenal Tuhan itu baik. Seberapa besar kita mengenal Tuhan itu baik? Saya bacain lagi buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau dalam terjemahan, next slide. Nah, bagaimana kondisi seperti itu kita masih bisa berkata Tuhan itu baik. Kalau kita mengalami COVID-19 kemarin ya, kita mengalami begitu luar biasa, mungkin banyak yang mengalami PHK, ya, mengalami kekurangan, perekonomian yang begitu terpuruknya, tapi bisa nggak kita katakan Tuhan itu baik? Dikala kondisi tidak sedang menjadi baik. Atau justru kita menjadi sama dengan lingkungan kita, tidak menjadi baik. Nah, dalam konteks, next slide, dalam konteks dalam bahasa terjemahan King James itu dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Tuhan itu baik, pegangan yang kuat di hari kesusahan. And he knew them that trust in him. Dan dia mengenal mereka yang mempercayai padanya. Ini luar biasa loh, bahasa dari terjemahan King James ini sangat terasa sekali di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, kita mau datang ke siapa? Kita mau datang pada siapa? Hari ini Tuhan katakan, yang pertama, next slide Bapak sekalian, maaf. Yang pertama itu adalah Tuhan adalah pegangan yang kuat di hari kesusahan. Tuhan adalah pegangan yang kuat di hari kesusahan. Saya nggak tahu ya, seberapa besar Bapak Ibu mengalami kesusahan, seberapa besar Bapak Ibu mengalami yang namanya penderitaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak berkata bahwa kita sulit banget gitu. Terus kita bertanya, di mana Tuhan? Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian dikatakan apa? Tuhan adalah pegangan yang kuat. Saya rindu kita baca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita mengalami yang namanya lembah kekelaman, ini bicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami yang namanya lembah kekelaman, lembah penderitaan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita loh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu sekalian. Sadar enggak kalau Tuhan itu memegang tangan kita? Sadar enggak kalau selalu ada Tuhan? Dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia Tuhan Allah kita. Dia dahsyat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya rindu Bapak Ibu sekalian. Kita selalu mengingat, ada Tuhan. Di dalam setiap penderitaan kita, di dalam setiap kesusahan kita, ada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu pegang tangan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Dia selalu pegang tangan kita. Saya rindu untuk kita selalu mengingat
dalam kesusahan kita, dalam kesulitan kita, atau dalam penderitaan kita sekalipun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, ingat, Tuhan selalu memegang tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengenal mereka yang percaya padanya. Dia mengenal kita. Dia sangat mengenal hidup kita. Saya rindu kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Maaf. Sebentar ya, ini agak lengket ini. Oke. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik. Kita tahu seorang gembala kambing domba, itu dia pasti mengenal domba-dombanya. Mungkin ada domba yang kulitnya ada yang berbeda, atau kakinya yang mungkin agak berbeda, dia kenal. Atau mukanya mungkin yang ada tinta hitam, atau buntutnya ada yang tidak terlalu panjang, Tuhan mengenal. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik, dia pasti mengenal kita. Dia sangat mengenal kehidupan kita. Nah yang jadi masalah adalah, kenal nggak kita sama Tuhan kita? Itu loh yang selalu terngiang dalam kehidupan saya tuh. Tuhan kenal nggak sama saya? Atau kita kenal nggak sama Tuhan kita? Nah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya rindu firman Tuhan katakan, Tuhan itu baik. Seberapa besar kita mengenal akan kebaikan Tuhan itu. Yang kedua ini ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita itu gembala yang sejati. Dia penuh dengan kemuliaan. Dia di atas tatanya yang tinggi itu. Tapi dia mau turun ke dalam dunia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dia mau mengenal setiap kita. Seberapapun derita kita. Bahkan mungkin ketika kita terjatuh di dalam lembah, Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita. Domba-dombanya yang lain akan dibiarkan terlebih dahulu. Dia akan cari domba yang hilang. Nah begitu pun juga kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mengenal kita. Nah saya rindu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan itu baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu sangat baik. Dia mengenal setiap kita. Nah saya rindu Bapak Ibu sekalian pagi hari ini untuk kita selalu mengenal akan Tuhan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa seperti Nabi Nahum yang begitu luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah pegangan dalam hidup kita. Dia pegangan yang kuat dalam hidup kita. Dia selalu memegang hidup kita. Tapi mau nggak kita dipegang Tuhan? Atau kita malah lari dari kedekatan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengenal mereka yang percaya padanya. Ayo kita kenali Tuhan kita. Karena Tuhan rindu mengenal kita, siapa kita. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah firman Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Nahum untuk siapa? Untuk umatnya, bangsa Yehuda, bangsa Israel. Karena apa? Mereka telah dijajah oleh bangsa Niniwe. Saya rindu kita baca di dalam
Nahum yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Nahum yang pertama, ayat yang pertama. Ini supaya kita mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Dalam Nahum yang pertama, ayat pertama dikatakan, ucapan ilahi tentang Nineve. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Jadi Nahum ini, Nabi Nahum ini, membawa nubuatan, itu buat kota Nineve. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 tadi, itu menyatakan kebaikan Tuhan untuk bangsa pilihannya, untuk umat pilihannya, bangsa Israel. Bahkan kita, Israel rohani. Tapi buat bangsa Nineve itu sendiri, itu berbeda. Saya rindu kita lihat next slide-nya, selanjutnya. Bahwa kota Nineve, sekitar 100 tahun yang lalu, sebelum Nabi Nahum diutus, Nabi Yunus sudah diutus terlebih dahulu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti sekolah minggu akan tahu. Bangsa ketika Nabi Yunus itu diutus, dia katakan apa? Nineve akan hancur. Nabi Yunus diutus Tuhan, tapi justru apa? Dia pergi ke kota Tarsis. Sehingga dia harus masuk ke dalam perut ikan besar. Dan ketika dia sampai melalui perut ikan itu, dia dimuntahkan ke kota Nineve. Dia memberitakan bahwa kota Nineve ini akan dihancurkan. Kota Nineve ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Karena kehidupan mereka yang jauh daripada Tuhan. Karena bobroknya kehidupan mereka. Tapi ketika Nabi Yunus datang, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Ketika Nabi Yunus datang, bangsa Nineve langsung bertobat. Dan Tuhan tidak jadi untuk apa? Menghukum bangsa Nineve. Tapi saya rindu kita buka slide yang selanjutnya. Nahum 3 ayat 1 sampai 4. Nahum 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacain buat Bapak Ibu sekalian. Hukuman atas Nineve melalui nubuatan Nabi Nahum. Celakalah kota penumpahan darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman dengan lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, padang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang-orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Ayat yang keempat, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdaya bangsa-bangsa dengan persundalan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. 100 tahun sebelum Nabi Nahum datang, bangsa Nineve sudah diperingatkan Tuhan. Ini loh, hidupmu seperti ini loh. Hidupmu itu hancur, banyak persundalan. Bahkan yang paling parah, bangsa Nineve menjajah akan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Kita perhatikan. Bangsa yang dulu 100 tahun sudah Tuhan peringatkan. Dia kembali hancur lagi. Dia kembali berdosa lagi. Dia kembali pada kehidupan lama mereka kembali. Kita baca Nahum 1 ayat 15. Nahum 1 ayat 15 saya bacain buat Bapak Ibu sekalian. Lihatlah di atas gunung-gunung, berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab
tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Jadi ini pernyataan Tuhan buat bangsa Yehuda. Bahwa mereka tidak akan dijajah lagi oleh bangsa Niniwe. Mereka tidak akan tertekan lagi dengan bangsa-bangsa yang dursila itu. Karena apa? Tuhan akan hancurkan kota Niniwe. Tuhan akan hancurkan, binasakan akan bangsa Niniwe itu. Pertanyaannya kembali kepada kita. Mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan sering katakan, Tuhan itu baik. Terus kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Tapi mau nggak kita tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan? Mau nggak kita tetap melakukan namanya perintah-perintah Tuhan? Maukah kita mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Atau kita seperti bangsa Niniwe? Dulu udah pernah diperingatkan Tuhan. Dulu pernah diberkati Tuhan secara luar biasa. Dulu pernah diangkat Tuhan secara luar biasa. Tapi 100 tahun kemudian, zaman Nabi Nahum, dia kembali pada jalan yang hancur. Dia menjadi dursila. Dia menjadi banyaknya persundalan dalam kehidupan mereka. Saya rindu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mau enggak kita mempertahankan kebaikan Tuhan? Dalam Nahum 3 ayat yang ke-7, next slide. Dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Nahum 3 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau. Serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kota Niniwe hancur lebur. Karena apa? Karena kehidupan mereka kembali kepada kehidupan lama. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita nyatakan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, jangan menyia-nyiakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan mau menyatakan kebaikannya itu buat setiap kita. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik Bapak Ibu sekalian. Saya rindu pagi hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Amin buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan, bahwa Engkau adalah pegangan dalam hidup kami ini Tuhan. Bahwa Engkau mengenal setiap kami umat-Mu yang ada ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami selalu mengingat ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami akan lembah kekelaman. Kami selalu mengingat Engkau adalah Tuhan pegangan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang mengenal akan hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami tidak seperti bangsa Niniwe yang melupakan kebaikan Tuhan, yang melupakan kasih setia Tuhan. Kami mau ya Bapa, kami selalu mengatakan kebaikan-Mu, sehingga biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan, pegangan tangan-Mu Tuhan, terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, memberkati GBI Pisangan Baru ya Bapa, dengan pengembalaan Ibu Yulia Bapa. Engkau pakai gereja-Mu Tuhan menjadi alat-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memerintah, yang bertata di atas puji-pujian setiap gereja-Mu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami telah bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kembali diingatkan oleh hambanya
Terima kasih hambanya Bapak Prahara. Beliau juga bekerja di mana? Di Pulau Gadung apa di mana? Break Astra. Oh, bagian apa tuh? Knalpot. Oh, kampas rem. Pembuatan kanvas rem. Jadi Astra itu dibagi-bagi. Nah, beliau yang bagian pembuatan kanvas rem ya. Pabriknya Ki. Bukan pabrik apa, pembuatan ya. Pokoknya begitu deh. Terima kasih dengan Bapak dan Ibu ya. Kunjungan yang pertama dulu saya tanya sama Prahara, lagi SMA suka pernah main kesini nggak gitu? Pernah lupa ingat katanya, memang sudah banyak berubah ya. Saya pun juga berubah. Nah, firman Tuhan pagi ini diingatkan kepada kita di dalam Nahum ya. Saya senang kata-kata tadi itu, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan diterjemahkan dalam King James Version-nya adalah trust in him. Bapak Ibu Saudara, trust itu yang pernah saya jelaskan, apa? Trust itu beda sama belief, ya kan? Trust itu percaya banget. Saya pernah bilang kan, saya misalnya punya duit 1 miliar nih. Kemudian saya kasih ke Pak Wewe, karena saya percaya sama dia untuk dia kelola. Dan saya gak nanya-nanya lagi tuh. Saya percaya suatu saat dia akan balikin ke saya hampir 2 atau 3 miliar. Karena saya percaya gitu. Itu yang namanya percaya. Yang namanya percaya adalah tidak lagi nanya. Bapak Ibu percaya gak sama Tuhan? Kenapa masalah masih digendong? Kenapa masih orang menjadi orang yang depresi? Kenapa masih menjadi orang yang tertekan? Mazmur Daud berkata, hai jiwaku, jangan tertekan. Amin. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka seberapa banyak masalah yang kita hadapi, kita tetap percaya sama dia. Saya mau tanya sekali lagi, percaya gak sama Tuhan Yesus? Sebesar mana percayanya? Sebesar dapat gajian tanggal 25? Sebesar anak-anak baik-baik saja? Keluarga baik-baik saja? Apa tadi hambanya bilang, pada waktu keadaan tidak baik, masihkah engkau bisa berkata, untuk selama-lamanya Tuhan itu baik? Karena kita gak pernah tahu. Suatu saat nanti kayak di Cianjur, saya lihat potongan-potongannya, mereka lagi masih sekolah. Ternyata itu pagi hari ya kejadiannya. Dan sangat tidak prediksi ya namanya gempa gitu ya. Dan pusatnya di Cianjur, jadi Bapak Ibu saya tahu itu pasti luar biasa. Kejadian itu kadang-kadang orang kalau gempa nanya, ini gempa ya, ini gempa gitu. Karena goyangannya bingung kan, ini apa gitu, apa kita lagi pusing atau apa. Nah waktu kejadian itu kami sedang berdoa hamba-hamba Tuhan sekitar 10 orang di Philadelphia, tapi di basementnya. Saya bilang begini, kalau pusat gempanya ada di Jakarta, di basement mungkin saya juga ketimbun karena villa itu kan tinggi banget. Saya di bawahnya tuh, gitu. Nah bukan di ruang parkir yang di dalam ruangannya. Dan waktu kita berdoa serius gitu ya, berdoa amin, teman saya selesai bawa dia lihat WA, tadi gempa. Wah kita gak berasa gempa ya karena ya kita lagi berdoa gitu. Dan saya bilang sama teman saya, nanti lain kali kalau udah gempa itu security masuk ke dalam dong bilangin udah gempa. Ya gak kepikiran juga ada orang di dalam, dia juga kabur kan ya. Nah saya mau kasih tahu lagi bahwa Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi kalau lagi susah ngungsinya kemana? Kemana? Ke teman yang punya duit. Kemana? Kemana Pak Wewe? Ke Eki. Firman Tuhan ini luar biasa loh. Ingat ya, jadikan ini ayat pegangan kita ya. Ikutin saya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Jadi percaya sama Tuhan. Ya itu tadi pujiannya udah, saatku tak lihat jalanmu ya. Terima kasih udah berkati, udah doa ya. Sekarang pengumuman. Minggu depan Bapak Ibu Saudara adalah hari pinter, minggu depan tuh hari Minggu ya. Nah minggu depan itu bulan apa? Desember. Berarti minggu depan itu adalah itu urusannya ntar Ki. Urusan yang ini dulu nih. Minggu depan adalah perjamuan kudus terakhir di tahun 2022. Bilang sebelah kanan kirinya, jangan lupa datang. Kemarin Opung 2 minggu lalu ada sama kita. 2 minggu lagi ya, saya waktu itu gak ada ya.
Opung, sekarang Opung udah ada di rumah Bapak. Ya kan? Terus Eki nanya, abis ini siapa gitu. Ya, siapa nanya Ki? Udah banyak yang pulang ya. Bapak Ibu udah banyak yang pulang jangan berarti kita anti pulang loh. Kita juga bakal pulang, persiapkan diri ya. Jangan terlena dengan keindahan dunia ya. Jadi minggu depan yang di rumah siapkan perjamuan kudus ya. Di rumah siapkan, yang di gereja datang. Kita akan mengadakan perjamuan kudus terakhir di tahun ini. Puji Tuhan ya, kita sudah diizinkan Tuhan memasuki, saya percaya minggu depan Tuhan izinkan kita ada ya. Kemudian nanti ada berbagi kasih selesai ibadah youth ya, seperti biasa. Ibu-ibu tolong bantu packaging anak youth yang bagiin di jalanan ya. Kalau ngebagiin pakai senyum, terus pakai bilang Tuhan itu baik gitu dong ya, enggak sih? Jangan nih Pak. Sekarang mungkin menunya bubur kuah kuning ya kan. Dibikin aja begitu ya. Nasi sudah menjadi bubur. Oke. Pengumuman Natal dulu deh ya, Yayu. Ya karena udah mau deket nih. Yayu aja pengumuman. Oh lagi sakit. Natal kita ya, siap-siap. Yang udah bayar udah banyak, Bi? Iya. Udah bayar udah banyak? Oh udah banyak. Shalom. Oke, saudara ini kasih Tuhan, kita bersyukur kalau Ibu Gembala tadi bilang minggu depan itu sudah masuk ke minggu pertama bulan Desember. Artinya semakin dekat juga kita akan pergi sama-sama untuk merayakan Natal kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin juga kami panitia sudah ke sana untuk memastikan bahwa tempatnya oke gitu kan ya, kita udah pasti ada di sana. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah berkomitmen untuk ikut, dan kita udah tutup pendaftaran, jadi udah nggak ada lagi. Di akhir-akhir nanti tiba-tiba datang, sekali lagi udah ditutup. Dan saudaraku, berita baiknya adalah waktu kita datang kemarin itu sudah banyak tambahan-tambahan tempat wisatanya ya. Jadi artinya semakin baik. Dan jujur bicara pada waktu awal-awal datang itu, karena itu tempatnya luas sekali dan benar-benar masih benar-benar di bawah kaki Gunung Salak. Dan itu masih suasananya masih pegunungan, asri banget. Dan masih juga kalau yang saudara tahu itu makhluk astralnya juga banyak gitu kan ya. Tetapi kami bersyukur, puji Tuhan, jujur bicara saudara, saya juga berdoa sama, saya pribadi berdoa sama Tuhan. Karena yang ditakutin kita gak takut saudara, saya yakin roh yang di dalam kita lebih besar gitu kan ya. Cuman kan kita percaya bahwa kita perlu Tuhan saudara, kita sangat perlu Tuhan. Bukannya karena kita gak takut kayak begituan ya saudara, kita manusia, kita gak mampu lawan dia. Tapi roh yang di dalam kita, Tuhan kita itu lebih besar. Dan ternyata doa-doa kita tuh gak sia-sia saudara. Waktu kita datang ke sana itu semakin bagus, semakin baik dan semakin nyaman saudara. Dan saya percaya, saya bilang juga, wah ini makhluk udah diusir-usirin dulu nih sama Tuhan, amin. Jadi aman saudara, nanti tanggal 25 dan 26 kita akan sama-sama berbahagia merayakan ibadah Natal kita di Kebun Su Bogor. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, terima kasih untuk yang sudah menabung dan yang sudah melunaskan. Untuk yang belum, ditunggu untuk segera dilunaskan gitu ya saudara. Dan pastikan saudaraku akan ada aturan-aturan. Dan saya sih percaya bahwa jemaat Pisangan Baru semuanya patuh terhadap aturan gitu kan ya. Jadi tidak merokok sembarangan, juga enggak keluar-keluar, pasti semuanya ikut aturan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, mau ditampilin? Belum? Ya. Ya, Eja lagi bikin videonya dan pastinya nanti itu adalah update. Kalau saudara udah lihat dari Facebooknya Ibu Gembala, Instagramnya Ibu Gembala, itu cuma sebagian. Tapi pastinya itu lebih indah dari fotonya saudara ya. Nah yang paling penting saudaraku, ayo kita mau sama-sama jaga kesehatan juga. Kita mau terus berdoa karena percuma ya, udah bayar udah, semuanya udah, ternyata pada hari hanya sakit, gak bisa pergi juga gitu kan. Jadi kita memastikan jaga kesehatan dan tetap saudara, walaupun mungkin
corona udah nggak terlalu menakutkan lah ya, udah pada gitu. Tapi dihimbau saudara protokol kesehatannya itu tetap. Jadi mulai sekarang saudara kami sebagai panitia nanti saudara juga akan dapat goodie bag dan di sana ada safety kits-nya, ya kan? Jadi saudara tolong dijaga, baik itu masker dan hand sanitizer. Jangan ya saudara, mungkin saudara merasa oke, saya mah aman, tapi kan kita juga harus menjaga orang lain. Amin. Tapi saya percaya bahwa itu semua pasti kita akan ikuti. Saya rasa itu aja. Dan saudara tahu ya, kita akan berangkat tanggal 25 jam 7 pagi di Bypass depan STM sana. Nanti bisnya akan kumpul ke sana jam 7 saudara. Mungkin saudara bisa pikir gitu, aduh kan cuma ke Bogor, kenapa harus pagi? Itu waktu kita ke Jogja, kita berangkat jam berapa? Jam 4 kita udah kumpul ke Jogja. Sekarang kita nggak nyampe jam 4 lah, jam 7. Kenapa? Waktu sampai di sana jam 8 nanti kita akan ada outbound. Ada outbound jam 4 jam, 8, 9, 10, 11 sampai jam 12. Itu habis itu kita makan siang gitu ya. Jadi saudara semuanya saya percaya bahwa Tuhan akan kasih Natal yang terbaik. Di setiap tahun selalu ada berkat Tuhan yang luar biasa untuk jemaat Pisangan Baru. Amin. Dan kemudian dress code-nya saya ingatkan kembali untuk hari pertama itu apa? Masih ingat gak? Luar biasa, tepuk tangan buat saudara semua, luar biasa. Merah ya. Dan pada waktu ibadah Natal dress code-nya warna pinter, tepuk tangan lagi. Haleluya, luar biasa. Terus kemudian kayak saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanya? Ya, dan saudaraku itu semua kita juga bersyukur di tahun ini kembali ada baptisan air dan tanggal 26 pagi. Jadi untuk yang baptis, untuk anak-anak yang dibaptis, untuk Ibu Emi ya yang akan dibaptis, tolong juga siapkan kesehatannya pasti ya. Kemudian siapkan pakaiannya. Nah, baju putih. Jadi saudara nggak usah bawa lagi kan tadi malam bekas Natalan pakai lagi buat jemur. Terus nanti gantinya apa? Tenang, gantinya nanti disiapkan sama gereja. Ibu Gembala udah siapin kaosnya untuk yang para dibaptis. Yang pasti siapkan diri kalian yang akan dibaptis karena kalian mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Nah, biasa. Tuker kadonya karena nanti kita kan ketemuan. Jadi saudara bawa aja kado. Minimal berapa? 100.000. Tahu, kalau mau 500.000 boleh Nando, ya kan? Minimal 100.000 minimal. Jadi kalau ke saudara tergerak, wah kayak mau kasih AC, boleh juga. Yang mahal, boleh. Mau kompor gas apa silahkan, boleh. Minimal tapi 100.000. Dibungkus kado yang cantik, terus kemudian saudara bawa aja. Jadi kalau saudara bawa kado, pulang pasti bawa kado. Kalau saudara datang tidak bawa kado, ya pulang jangan harap bawa kado. Kan namanya tukeran kado, ya kan? Terus jangan berupa makanan. Jangan untuk prank-prankan, gak boleh. Terus untuk mempermalukan, gak boleh. Tahu ya, misalnya Bapak Agus kasih contoh nih. Ini kenyataan, wah buat Bapak Agus kasih aja kondom. Ya gak gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Wah buat Ezra kasih aja celana dalam. Ya gak gitu. Kasih yang terbaik. Karena kenapa? Saya percaya kita semua keluarga besar yang mengasihi Tuhan. Ya enggak? Ya kan kakak ke-1, kakak ke-2, kakak ke-3, kakak muda, kakak tua. Banyak kakak tua. Burung dong. Ya artinya kita mau sama-sama berbagi kasih. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Nah ini Uncai kamu mau ikut gak? Nih make a wish. Mau ikut gak? Terakhir. Cepetan jawab, Uncai mau ikut atau tidak? Udah dilayarin Bapak Wewe kalau mau. Ya, cepetan. Ikut ya deh. Ya,
Karena Ucai mau ikut ya jadilah seperti iman Ucai. Ucai boleh ikut. Ucai nggak boleh mabok, Ucai. Ingat ya, saudaraku, hormati Tuhan. Bukan hormati panitia, nggak perlu, panitia nggak perlu dihormati. Tetapi hormati Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, maka panitia nggak akan capek ngingetin jangan ngerokok sembarangan, jangan mabok, nggak perlu. Dan jangan sampai telat ya. Saya yakin kalau saudara mengasihi Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Kayak saya rasa itu aja deh. Ada lagi yang mungkin saya lewat? Gak ada ya? Pak Wewe, kita berangkat aja belum udah nanya pulang. Takut bola? Oh enggak. Ya, saudara, gini, kita berangkat hari tanggal 25 pagi jam 7, kemudian pulang tanggal 26 setelah makan siang. Kenapa? Karena itu memang jamnya. Kalau kita mau lama-lama juga nggak boleh. Nanti udah ada peserta yang lain yang mau datang. Jadi memang mau nggak mau setelah makan siang kita pulang. Oh, ya, memang ada yang mau pulang duluan? Enggak. Boleh, Pak Wei mau pulang duluan? Enggak kayak Ki. Ada yang mau pulang duluan? Enggak ada, oke. Ya, enggak ya kan Pak Wei? Bukan takut sama Yayu kan? Enggak. Luar biasa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara kalau sampai sana nggak akan mau pulang. Pasti deh itu, jangan nambah satu malam lagi ya. Awas aja. Ya. Karena suasananya benar-benar alam banget dan pasti sehat di sana ya. Yang pasti jangan curi-curi ya, jangan pokoknya ibadah kita nanti ikutin aturan main aja ya. Dan nanti di tanggal 5 sorenya jam 5 itu Bapak Ibu Saudara kita akan lihat perform dari cucunya Tante Linda, Medi, balet ya. Tapi jangan ikut-ikutan balet ya, saya juga nggak bisa kalau baletan, itu harus ringan badannya ya. Terus kemudian ibu wanita latihan lagu minggu depan. Ya saya udah pastikan sama Eza udah ketemu lagunya. Karena lagi dicari kemana itu lagu. Karena nanti minggu depan udah ketemu lagunya ya. Wanita nyanyi, pria juga nyanyi ya, latihan ya. Uncai kalau mau ikut latihan ya. Jangan mabok ya Cai. Mabok cemplungin, taruh ada jurang di sana banyak Cai. Ntar gue tinggalin di situ. Ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara dan sebelumnya kita akan gerakan 5.000. Terima kasih ya 2 minggu saya melayani di luar. Bapak Ibu saya tanya sama Ayu, gerakan 5.000 jalan yuk jalan. Nah begini Prahara, depan itu itu kita udah beli. Oh iya tepuk tangan dong di depan. Yang Padang itu kita beli, udah beli gitu. Secara sesurat udah beli, secara pelunasan belum. Tapi baiknya Tuhan adalah itu surat udah nama saya. Jadi engkau itu yang harus takut sama saya. Ya kan, berapa kali telepon Yul tolong doain padahal takut saya gak bayar. Karena kalau saya gak bayar gak ada hukumnya. Secara notaris udah nama saya gitu ya. Cuman saya tahu bahwa kita anak Tuhan gak boleh begitulah ya. Apalagi buat pekerjaan Tuhan gitu. Dan kemarin cita-cita sama Pak Agus juga mimpinya adalah pisangan baru dibangun 3 lantai. Kita mimpi mah mimpi aja gak apa-apa. Halal hukumnya ya kan. Nanti kali belakang nih kita kali nih belakang. Nanti dibikin rapi. Terus kita bangun 3 lantai. Lantai 1 buat parkiran. Jadi gak akan susah nyari parkir dapat di STM. Ya kalau minggu parkir masuk. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu jualan. Dijualan tapi modelnya portable semua. Minggu kita rapiin gitu. Nah lantai 2 nanti tempat ibadah. Penuh nih, pisangan baru dari ujung ke sini nih. Nanti penuh nih, ada ratusan orang datang nih kan. Siap-siap kan. Ayo yang di Zoom aja terus ya. Terus gitu ya kan. Terus udah gitu yang di Zoom 5.000, yang di onsite 200-300 lah. Dahsyat kan Ra? Kalau ngimpi itu begitu. Lantai 3-nya saya tinggal dong. Masa saya mau tinggal di mana ya kan? Lantai 3 ya kan. Terus 3,5-nya lapangan biliar. Untuk main biliar. Ya. Ya kan bagus? Setengahnya. Nanti di lantai 3-nya ada ruang doa, ada ruang biliar, ada ruang fitness. Ya kan saya cuma bertiga. Gitu. Nanti
Loh ini beneran, kok minum obat? Bapak Ibu percaya nggak? Parah. Makanya perlu G5000 untuk pelunasan. Yuk nyanyi dulu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bapak Ibu yang di rumah kalau mau masuk G5000 pada waktu QRIS ada, tulis isi keterangannya, atau kalau nggak japri Nancy, Nen ini untuk G5000 Nen gitu ya. Terus ini buat persembahan Nen, yang ini untuk perbulan. Pokoknya masuknya begitu. Jadi Nancy bisa note di situ. Kalau nggak dia bingung ini buat apa gitu. Tayangin QRIS-nya. Kalau mau persembahan ada di belakang ya. Dibukanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesusku luar biasa. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpinlah untukmu Bapak Petrus, untukmu Bapak Petrus. Selamat ulang tahun. Ayo Pak Petrus silakan. Makan-makan ntar di bawah ya. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Pendeta, serta sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara seiman yang begitu mengasihi saya. Saya hanya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam usia 65 tahun perjalanan. Saya rasakan Tuhan begitu baik, sungguh baik, sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah memimpin saya dan memberikan anak 3 dan cucu 4. Luar biasa ya. Dan saya punya istri luar biasa, saudara. Satu. Ibu Yunce ini ya, sekarang saya sudah tidak bekerja dan hidup saya bergantung juga kepada Tuhan dan juga kepada dia. Gantian usahanya sekarang dia. Ya itu, sungguh baik Tuhan. Luar biasa, dia pelihara saya, diberkati saya. Itu saja, dan saya juga bersyukur kalau beribadah di sini boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dan punya saudara-saudara seiman yang begitu baik, begitu mengasihi dan begitu memperdulikan. Itu saja. Mau duet sama istri ya. Ayo Ci, duet. Ingat masa muda, beliau ini penyanyi di masa mudanya. Ayo Pak Bu Yunce, ayo cepat durasi Bu. Lagu mah banyak.
rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku memberi sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, mari jemaat berdiri, kita berdoa untuk Bapak Petrus. Bapak Cici di situ juga doain. Oke, ayo kita berdoa, arahkan tangannya. Pak Prahara bisa tolong doakan beliau. Tuhan boleh berdoa ya sama-sama. Silakan Pak Prahara. Ya Yesus. Amin. Silakan Bapak Petrus, yang lain tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Silakan kembali. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita nggak tahu sudah seberapa banyak kita memberikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa kita malah lebih sering lari dari panggilan Tuhan. Tetapi biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita. Bahwa satu yang kita perlu dan kita mohon sama Tuhan. Kita mau semakin serupa dalam Kristus.
Apalagi bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan. Mari jemaat GBI Pasangan Baru, dorong diri kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti-Mu. Sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Mari kita minta sama Tuhan, beriku kesempatan, beriku di sisa waktu kita saat ini yang kita nggak tahu sampai kapan. Waktuku Kau ubahkan. Mari sama-sama kita mau berkata, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, ku mohon padamu. Biarlah kasih kita sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Yesuslah teladan kita. Betapa rinduku, betapa rinduku, betapa kami rindu berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, kami mohon padamu. Mari Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, ku mohon sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Betapa rinduku, haleluya, berkenan sampai suatu saat nanti kami bertemu denganmu Bapa. Rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan merindukan kasih Tuhan, satu yang ku perlu. Inilah kerinduan kami dan permohonan kami. Ku mohon bantu kami Bapa. Halo Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Haleluya, betapa berkenan sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan sekali lagi, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita berdoa. Kami sadar betul Tuhan, bahwa hidup kami sementara di dunia ini, kami hanya sebentar Tuhan. Kami tahu akan ada kekekalan yang harus kami masuki Bapa.
biarlah perjalanan hidup kami berakhir di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan muka padamu Tuhan. Dan Kau berkata kepada kami, sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam jamuan kawin anak domba. Engkau tidak menolak kami Tuhan, tetapi Engkau merangkul kami. Engkau mempersilahkan kami masuk dalam rumah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, di sisa hidup kami yang kami tidak tahu berapa lama lagi Engkau beri kami kesempatan ada di dunia ini. Kami mau semakin hari semakin mencintai-Mu. Kami mau semakin hari semakin mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, mungkin sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami seringkali lari dari panggilan-Mu. Kami seringkali kecewa, kami seringkali marah Tuhan. Tapi firman-Mu berkata hari ini Bapa, bahwa Tuhan itu baik. Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan kepadamu lah kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga memberkati hamba-Mu Bapak Prahara, Bapak Prahara dengan keluarganya Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Menjadi imam yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati keluarga ini Bapak, menjadi keluarga yang luar biasa Tuhan. Promosi demi promosi boleh Bapak Prahara terima karena Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Buat Ibu Felicia Tuhan juga pakai menjadi penolong yang luar biasa di tengah keluarga. Menjadi pendoa, menjadi laskar-laskar Kristus yang dahsyat di akhir zaman. Engkau mau pakai Ibu Felicia Bapak dengan luar biasa Tuhan. Buat anak-anaknya juga kami percaya semua aman dalam lindungan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan saat ini. Kami semua Tuhan, kami tidak peduli berapa banyak kami. Tapi satu hal yang kami peduli adalah kami mau masuk semuanya dalam kekekalan di rumah Bapa. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Engkau tahu nama kami, Engkau kenal kami. Dan Engkau mempersilahkan kami boleh masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah Natal Tuhan tanggal 25 dengan pembicara Bapak Justin Tuhan, anggota DPRD. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu Bapak. Sehingga melalui hamba-Mu nanti Tuhan, kami boleh tahu betapa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Kami dibukakan lagi kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapak di dalam surga, tempat Kau bungsu Tuhan, di mana kami mau pakai Tuhan. Kami bersyukur malaikat Tuhan sudah ada di sana dan akan terus ada di sana sampai acara kami berlangsung Tuhan. Tuhan jauhkan dari roh maut, kecelakaan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua akan berjalan demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan besok adalah hari Minggu, besok adalah perjamuan terakhir di tahun ini. Berikanlah kami panjang umur, kesehatan Bapak, sehingga kami dapat memasuki minggu di bulan Desember nanti Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah akhiri ibadah ini dan kami percaya Tuhan ada buat kami. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan dari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang sangat dikasih Tuhan, sekarang mari terima berkat. Berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Serta berkat sukacita, kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus. Menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah menjadi teladan. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau dari hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu
Tuhan memberkati saat hari Minggu.